Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Asola Pontianak. Di video kali ini saya ingin bahas lebih detail tentang sekat yang kita gunakan, sekat praktis yang kita gunakan untuk penyekat tank di tempat cana ini ya. Nah, kalau di video sebelumnya kan sudah saya tunjukkan sekilas tentang bagaimana penggunaan penyekat ini, kemudian apa namanya, beli di mana dan segalanya. Tapi ternyata di kolom komentar masih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar detail dari sekat ini. Ya, jadi kita buat aja video tersendiri supaya teman-teman bisa simak video ini dan dapatkan manfaat dari sekat praktis ini. Ya, kita simak, jangan lupa like dan subscribe. Salam Asola Pontianak. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar itu seperti berikut ya. Yang pertama itu tentang bahannya. Bahannya itu apa namanya, ukurannya berapa, belinya di mana dan segalanya. Ya, kita bahas satu persatu dulu, mulai dari nama bahannya. Nama bahan ini adalah infraboard, atau di media sosial juga, atau di tempat-tempat penjualan juga ada yang namanya infraboard. Ya, bebas sih, tergantung penyebutan. Tapi kalau teman-teman mau cari, bisa ketikkan infra atau garis miring impra board. Ya, nanti saya juga tuliskan penulisannya seperti apa. Ya. Kemudian bahannya ini seperti plastik ya, bukan kain ataupun bukan bahan lainnya. Ini seperti plastik. Kalau teman-teman lihat di sini ada tampilan agak sedikit dark dan glossy ya. Nah, bahannya agak tahan ya, lebih tahan dibandingkan bahan-bahan lainnya yang pernah saya coba sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah ukurannya. Nah, ukuran yang saya beli ini adalah ukuran 50 ya. 50 cm kali 75 cm panjangnya ya. Ada juga ukuran yang lebih besar lagi adalah 75 kali 100, berarti hampir 2 kali lipatnya ini ya. Sorry, gambarnya nggak kelihatan, nggak cukup kameranya, tapi 2 kali lipatnya ini ya. Jadi ada ukuran 50 kali 75, ini yang saya beli. Kemudian ada juga ukuran yang lebih besar lagi, yaitu 75 kali 100 ya. Tergantung kebutuhan teman-teman, belinya sesuai dengan kebutuhan aja ya. Karena tentu hanya harus kita potong sesuai dengan ukuran yang kita perlukan. Nah, kemudian harganya. Harganya yang saya beli ini ukuran 50 kali 75 itu sekitar 19 ribuan, hampir 20 ribu ya. Paling gampang kita bilang 20 ribu deh. Ya, belum termasuk parkir ya, teman-teman ya. Nah, kalau ukuran yang lebih besarnya tadi itu sekitar ukuran yang 75 kali 100 itu harganya hampir sekitar 39.000 sekian, hampir 40.000. Gampangnya kita bilang 40.000. Jadi tokonya jualnya fair. Kalau ukuran ini 20.000, ukuran 2 kali lipat ya 40.000 ya. Oke, kemudian belinya di mana? Nah, belinya di mana saya pernah jawab juga di video sebelumnya, tapi bagi teman-teman yang pengen tahu lebih detail lagi, ini saya belinya di toko Lestari. Toko buku Lestari atau toko ATK. ATK itu apa? Alat tulis kantor. Jadi kalau di tempat teman-teman, sekitar teman-teman tinggal, ada namanya toko alat tulis. Nah, teman-teman bisa tanyakan nih, ada jual nggak infraboard? Barangnya kayak apa? Ya, tunjukin aja foto saya atau video saya ini ya. Bahannya kayak gini nih ya. Ini tampilan dari depannya. Nah, tampilan sampingnya kayak gini. Tipis sekali. Kalau tadi kita bahas sekitar ukuran penampangnya ya, 50-75, kemudian 75 dengan 100. Nah, ini sekarang kita bahas ketebalannya. Ketebalan dari infraboard ini adalah sekitar, coba kita lihat ya, sekitar 2 cm, 2 mili, 2 mm ya, 2 mm. Jadi ketebalannya tidak terlalu tebal tapi bahannya kuat. Ini sangat penting untuk kita buat sekat akuarium, karena kalau terlalu tebal kan dia memakan space di akuarium ya. Kalau bahannya nggak kuat ya percuma ya. Kita butuh bahan yang kuat, tipis dan tahan lama. Inilah bahannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya lagi, coba kita lihat tahan berapa lama ya. Tahan berapa lama? Kalau teman-teman lihat di sini, coba kita lihat lebih detail. Ini yang sudah kita gunakan semenjak dari video sebelumnya. So far masih oke. Dia hanya ditumbuhi lumut aja ya. Itu pun masih bisa kita bersihkan. Nah, masih tahan kok. Dan ini lokasinya semi outdoor. Di atas kena matahari juga dia nggak lapuk ya. Dan dia nggak ini ya, dia lumayan tahan teman-teman.
Jadi kalau teman-teman mau cari penyekat kaca ya, penyekat akuarium yang selain kaca, yang tahan, ringan, dan tidak ribet, ya bisa pakai ini. Oke, kita kembali lagi. Lanjut, ada pertanyaan juga selanjutnya, bagaimana cara potongnya? Cara potongnya simpel. Kalau teman-teman lihat di sini, dia kan ada garis-garis kayak gini ya. Oke, ini sebenarnya tembus nih bagian dalamnya, kosong nih. Ya, nanti kita akan coba tunjukkan yang lebih detail lagi. Nah, ini teman-teman bisa potong sesuai dengan alur ini, ya, menggunakan cutter. Kalau teman-teman pakai gunting mungkin agak susah ya, karena gunting kan lebih tebal daripada cutter. Kalau cutter teman-teman bisa ikutin garisnya. Teman-teman hitung berapa kebutuhan teman-teman, potong aja sesuai garis ini. Sudah dapat, baru potong mendatar kayak gini. Ya. Jadi simple. Sudah ada garis panduannya. Ya, kemungkinan untuk dia meleset pun sangat kecil, karena ini paling ya sekitar 2 mili juga. Kalau meleset paling cuma 2 mili. Jadi beda dengan bahan lain. Kalau teman-teman potong, ada kan sebagian orang yang kadang-kadang silinder, dia motongnya miring, jauh melesetnya. Kalau ini sudah ada panduannya, ya. Paling kalau teman-teman potong yang dari sini, yang melintang ini, ya teman-teman harus sesuaikan sih. Kasih tanda di ujung sini, kemudian kasih tanda di ujung sini, pakai penggaris sebagai panduan, kemudian teman-teman pakai cutter. Ya, sorry saya nggak tunjukin karena saya belum ada kebutuhan lagi untuk memotong ini. Tapi kalau teman-teman lihat sebelumnya yang di sini ya. Potongannya memang tidak terlalu rapi, tapi it's okay, bisa kita gunakan ya. Kemudian nah, ada juga yang menanyakan tentang cara hitung ukuran sekat ya. Cara hitung ukuran sekat ada yang mungkin masih bingung. Simpelnya begini teman-teman. Teman-teman punya akuarium ukuran berapa ya? Kalau saya bilang akuarium saya ini, saya beli dari pemiliknya, dia bilang ukuran 60 ini berarti lebarnya 60 atau panjangnya 60, lebarnya 30 ya, ke dalamnya 30, tingginya 30 kata dia. Ya, selisih dikit sih it's okay lah ya. Ini ada penggaris juga ya, kurang lebih lah 30 cm. Nah, yang biasa sering kita gunakan sebagai penyekat itu kan yang pasti yang paling panjang ya. Panjangnya kita yang akan kita bagi-bagi, nggak mungkin kita sekat di tengahnya ya. Nah, simpelnya kayak gini teman-teman. Panjang akuarium ini 60 cm, kita pengen bagi jadi misalnya 2 untuk 2 ekor ikan ya. Jadi teman-teman gak usah pusing, yang penting teman-teman lihat adalah bukan panjangnya ini, tapi melainkan adalah lebarnya dari samping. Karena kita akan membuat penampang yang ukurannya sesuai dengan ini ya, ukurannya sesuai dengan dindingnya seperti ini. Kalau dia 30 cm lebarnya, berarti teman-teman perlu siapkan 30 cm. Kemudian tingginya berapa? 30 cm juga. Kalau 30 cm berarti teman-teman buatkan sekat yang ukurannya 30 kali 30 seperti itu. Jadi jangan bingung dengan lebarnya. Nah, kalau kita mau bagi 3 gimana? Ya seperti ini. Teman-teman tinggal buat 2 sekat aja. 2 sekat aja, ukurannya tetap sama. Lebar dikali tinggi. Ya, panjangnya kita nggak perlu perhatiin. Kalau mau buat 4 sekat gimana? Untuk 4 ekor ikan. Ya nggak usah pusingkan 4-nya atau 60 dibagi 4, enggak. Cukup dibuatkan 3 biji yang kayak gini, 30 kali 30 sebanyak 3 biji. Atau mau 10 sekat bagaimana? Ya buatkan aja 10 sekat atau 9 sekat seperti ini ya. Jadi panjangnya it's okay, kita nggak perlu persingkat, tapi yang perlu kita lihat adalah ukuran lebar dikalikan tingginya ya. Tinggi ini juga penting. Kadang-kadang orang berpikir bahwa oke, saya buat tingginya setinggi ukuran air aja, nggak perlu sampai full. Ingat, sana ini bisa ngelompat ya teman-teman ya. Kalau tidak full sampai di sini, dia bisa aja ngelompat ke tempat temannya. Nah, kalau masuk ke tempat temannya pasti kelahi ya. Jadi itu penting. Kalau teman-teman buat ya jangan inilah, jangan terlalu irit lah. Teman-teman buat sampai full deh kalau bisa ya. Fungsinya supaya dia nggak ngelompat. Oke. Ada satu pertanyaan tentang infraboard ini. Bagaimana jika kita menggunakan styrofoam ya? Jadi apa bedanya infraboard dengan styrofoam ya? Nah, itu akan saya kupas lebih detail lagi di video selanjutnya. Karena kalau saya kupas di sini mungkin terlalu panjang durasinya. Teman-teman mungkin bosan nontonnya. Bagi teman-teman yang pengen tahu apa perbedaan infraboard dengan styrofoam, mana yang lebih bagus dan mana yang lebih murah ya, teman-teman bisa simak video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe serta share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Salam Asola Pontianak.